Dan padahal kan agama sendiri merupakan solusi, tapi karena penyampaiannya nggak pas, akhirnya membuat anak muda itu menjauh gitu dari hal tersebut. Agama itu akan selalu jadi kontrol. Betul. Jangan diubah kan gitu. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram kan gitu aja. Tinggal nafsu kita aja yang perlu dilatih dan tunduk kepada aturan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ahmad Zulfikar. Itu saya sendiri. Pemirsa, hari ini kita banyak menyaksikan orang-orang yang lari dari agama. Maksudnya lari dari agama itu adalah, sebenarnya agama adalah solusi. Tapi ketika dikasih solusi bahwa agama itu seperti ini, misalnya menyelesaikan kegundahan hatimu, menyelesaikan hutangmu, menyelesaikan rasa khawatirmu, buru-buru kemudian orang itu lari. Di samping saya sudah ada seorang ulama muda. Masya Allah. Bernama Muhammad Roisul Fadli, atau kita panggil dengan Mas Fadli, Ustadz Fadli. Mas Fadli lah dicocok. Mas Fadil, Mas Fadli apa Fadil? Fadli. Fadli, oke. Begini, kira-kira kenapa itu, Mas? Orang itu kalau dikasih solusi agama, orang itu justru lari, bukan malah mendekat. Padahal Qur'annya sebagai sumber agama, ya kan, itu memperkenalkan dirinya sebagai obat, ya kan, dan dikenal sebagai petunjuk, hudan, ya. Tapi kenapa orang-orang itu kemudian yang belum istilahnya kalau dikasih solusi yang berupa pendekatan secara agama, itu dikit-dikit ngomong agama, dikit-dikit halal, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram kan gitu. Nah, gimana itu, Mas? Kalau menurut saya, sebagai saya kan anak Gen Z ya. Jadi kenapa orang-orang itu saat ini ketika kita bawa-bawa agama itu kayak sensitif gitu? Kenapa sih dikit-dikit agama, kadang dikit-dikit haram, dikit-dikit ini gitu? Itu pandangan saya itu karena kalau saya pandang itu karena cara dakwah seseorang juga sih yang ia temui. Mungkin dia ketemu ustadz atau ketemu siapa gitu, itu cara dakwahnya itu tidak menyentuh hati gitu. Sehingga ketika dia mendengarkan ustadz yang dia temu ini, itu caranya cara keras gitu. Cara mereka. Cara mereka terlalu antara Gen Z, antara milenial sama Gen Z ya? Iya. Udah jauh. Iya, jadi caranya itu terlalu keras sehingga pandangan anak muda itu, wah kok agama kayak jadi mengekang ya gitu. Karena disampaikan dengan cara yang keras, jadi harus kayak gini ya. Makanya itu yang membuat kita itu sekarang anak-anak muda itu jadi malas ya, dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu kan. Padahal kan agama sendiri merupakan solusi, tapi karena penyampaiannya nggak pas, akhirnya membuat anak muda itu menjauh gitu dari hal tersebut gitu. Jadi ini masalah komunikasi saja ya? Masalah penyampaian dakwah lah. Apa kemudian begini, ada semacam ketidakkenalan terhadap agama? Itu salah satu faktor juga. Jadi orang ini awam, terus mendapat dakwah semacam itu, dia makin jauh ya, kok karena nggak sesuai selera. Padahal saya dengar Islam agama itu kan ya membawa kedamaian, membawa menenangkan hati, kok ini malah kayak tidak sesuai ekspektasi mereka gitu, malah kok dikit-dikit neraka ya, kok dikit-dikit ini ya gitu. Itu yang membuat anak-anak itu sekarang merasa ketika bawa agama, udahlah jangan bawa agama, capek gitu, ada gitu, itu fenomena sekarang itu. Oke. Agar kemudian orang itu tidak lari dari agama itu bagaimana coba? Iya, ya akhirnya sekarang tuh kan banyak juga ya, akhirnya banyak anak-anak tuh sekarang kalau saya baca komen di TikTok itu ya, kalau saya temui, wah ini nih ustadz yang pas nih sebenarnya gitu, ketika nggak kayak di sebelah, nah gitu kadang ada yang komen kayak gitu, akhirnya wah, gara-gara kiai ini, gara-gara Gus ini, saya sekarang
lebih rajin belajar agama gitu. Wah, ternyata selama ini saya dengar tentang neraka, tentang ancaman terus ngaji itu. Sekarang kayaknya surga itu kayak dekat ya gitu. Akhirnya itu yang bikin merubah sebagian anak muda itu untuk terus belajar agama gitu. Terus untuk belajar agama, tapi dalam perilakunya ya kan, sebenarnya dari tataran Anda sendiri, yang Gen Z ya, Gen Z ya, Gen Z ya, masih muda lah. Inginnya itu kayak apa sih? Itu menurut Anda agama itu yang kayak apa yang kemudian sesuai selera Anda? Ya, karena agama itu kan kalau kita agama Islam itu kan panduannya Al-Quran dan hadis. Nah nanti ekspektasinya itu biar nggak terlalu jauh, ya kan? Ini akan kemudian disesuaikan dengan selera Anda, kan gitu. Sebenarnya kan cara penyampaian saja itu yang dirubah, bukan kemudian merubah Quran dan Sunnahnya, bukan. Tapi bagaimana memberikan penyampaian yang secara bagus, ya kan, terhadap mereka. Nah, menurut Anda yang sekarang ini di zaman Anda, anak-anak muda sekarang ini maunya agama itu kayak apa? Ya, anak-anak muda sekarang itu pengennya agama itu kan jadi penenang gitu. Jadi penenang, jadi solusi masalahnya sekarang, menyelesaikan masalah kegalauan anak muda sekarang gitu. Jadi ya itu tadi, inginnya agama itu benar-benar memberikan solusi, bukan malah mengancam-ancam gitu. Jadi ketika dia mendengarkan tausiah atau kajian yang menyentuh hati, terus gitu penyampaiannya nyaman, itu akan anak-anak muda di bawah ini, terus yang apalagi yang awam kan gitu, itu mereka akan lebih tersentuh untuk terus mau belajar agama, memahami agama lagi. Karena ia menganggap ketika ia mendapatkan guru yang pas seperti itu yang akan menjadi lentera bagi dia gitu. Cuman kan yang menjadi pemutus mereka itu buat nggak belajar agama itu kan karena awalnya bertemu dengan guru-guru yang tidak pas itu. Kok malah jadi ruwet ya gitu, malah guru-guru yang tidak pas maksudnya? Misal jadi penyampaian, yang ancaman itu terus, diancam terus. Iya, seakan-akan agama itu mengekang gitu, itu sehingga membuat mereka itu tidak mau begitu. Artinya apa ya? Sekarang itu pengennya adem-adem gitu, nggak ada ribut-ribut lah gitu. Ya kan ada yang ribut-ribut ini, harusnya kan kita tuh belajar agama bukan diajak ribut-ribut gitu. Gitu. Gini, ada semacam gini ya. Sekarang ini anak SMA, anak kuliah kan gitu kan. Cara menyelesaikan hubungan muda-mudi kayak gini nih. Fenomena pacaran, ya kan, ngopi bareng terus mohon maaf saya nggak misalnya yang nggak awam lagi ketika melihat di kafe anak kuliahan itu ngerokok terus kemudian ketawa-ketawa pakai jilbab juga terus sama mereka itu sama ketawa-ketawa kayak gitu itu kan generasi penontonan yang sudah wajar sama sekarang ya. Nah apalagi kemudian ada yang disebut dengan pacaran. Nah ketika ditubrukkan dengan norma agama misalnya kita belajar nih di pesantren bahwa pergaulan laki-laki itu antara laki-laki dan perempuan itu misalnya ya kan nggak boleh kholwat. Kholwat itu sendirian ngedet kan gitu kan bahasanya. Nah yang kayak gitu itu kan bagi anak Gen Z itu sesuatu yang mengekang ketika mengatakan bahwa kita menyampaikan ngaji Fathul Qorib bahwa pergaulan antara wanita dan laki-laki itu gimana terusan nggak cocok sama hadisnya kan gitu ya nggak cocok sama norma agamanya lah kita buru-buru nanti dicap kemudian terlalu terlalu ekstrim kayak terlalu mengekang kayak lah gimana caranya itu. Ya tadi makanya pendekatannya harus pas kalau kayak gitu. Pendekatan kepada anak muda-mudi itu yang kadang kan mereka itu sekarang menganggap itu kayak pacaran, kayak ngopi-ngopi bareng gitu. Kayaknya udah halal aja kan gitu ya? Iya, kayak udah halal bener. udah merasa halal, udah kayak biasa aja gitu. Padahal tapi kalau dia makan
itu nanya ini halal apa enggak gitu. Kalau makan di restoran tuh, wah ini ada sertifikat halalnya enggak, ada ini enggak. Tapi kalau masalah hal yang kayak gini, kayak pacaran ini kayak mereka wah kayak halal aja gitu bener tadi kayak udah sah aja gitu. Nah, itu ya terus. Ya gimana caranya? Pendekatan seorang guru atau pendekatan kiai berdakwah di masyarakat pada anak-anak muda itu harus pendekatan yang pas dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu pacaran itu sudah halal menurut mereka. Terus kita ngomong apa lagi ini? Ketika kita ngomong pacaran itu halal, nggak boleh berduaan, mereka langsung nolak mentah-mentah gitu, karena kita langsung keras nembak begitu. Nah, terus gimana terus? Akhirnya, ya kalau kita dekatin anak-anak tersebut, emang kita ajarkan dulu nih yang dasar-dasar, nggak mengarah ke situ dulu, biar mereka paham, terbuka. Ketika dia sudah paham dasar-dasar agama, kan rata-rata yang kayak gitu kadang awam agama ya, bahkan yang paham agama juga ada yang kayak gitu kan, tapi itu minimal nggak banyak lah gitu. Tapi rata-rata yang begitu kan memang dasar agamanya memang kurang gitu rata-rata gitu. Dia hanya mengetahui halal haram itu segi-segi kayak tadi tuh makanan, dengan hal itu dia itu bertanya-tanya. Tapi ketika pacaran itu tadi kan kayak biasa aja gitu. Artinya gimana cara mereka itu sadar dengan pendekatan yang baik gitu. Tidak dengan langsung itu haram, itu ini, enggak. Tapi pendekatan lama-lama dia nyaman. Dia nyaman dengan pendekatan seorang guru yang mendakwahinya, sehingga nanti terbuka ketika kita sampaikan itu dengan pahit itu enggak boleh, harus ini kayak gini-gini. Ya sedikit-sedikit akan nerima gitu. Artinya kita nggak bisa langsung gempar-gempar gitu. Nggak bisa gempar-gempar mendakwahi anak muda sekarang gitu. Jadi gimana ya? Saya yang sebagai generasi ini? Generasi 90-an apa, Sor? Mas, generasi bukan apa? Generasi kolonial ya. Polotnial. Jadi gini. Boomers. Saya sebagai umur 46 tahun kan gitu. Ya, sesuai dengan zamannya kan gitu. Udah tua, udah beristri, udah punya anak kan gitu ya kan. Agama sih tetap, panduan moralnya tetap ya kan. Yang haram itu tetap haram, yang haram itu jelas haram, yang halal jelas halal. Nah, soal kemudian dilanggar kan gitu kan, yang penting kita tetap menyampaikan. Kalau bisa jangan pacaran, haram itu, itu aja. Tetap aja. Kalau bisa. Cuman gini nggak pacaran ku peramat. Kolot amat kan gitu. Zaman sekarang harus pacaran gitu. Jadi hal yang semacam itu disikapinya ya tetap kita katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil kan gitu. Soal kemudian Anda cocok apa tidak, gini aja, ya kan? Soal yang semacam itu kembali kepada Anda. Kalau Anda kemudian taat kepada agama, ya Anda akan mendapatkan jalan yang tidak disangka-sangka. Percayanya sama Quran. Mayattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa tidak pacaran, ya kan? Kemudian Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Kalau sudah cinta dari batin kan nggak masalah ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lalu kemudian tiba-tiba nikah gitu aja. Ya, nikah sebagai cinta yang ada di dalam hati, nggak pakai pacaran. Ya pandang-pandangan sih bisalah kan gitu, tapi kan itu bisa putus dengan wudhu, dengan kafarotnya wudhu. Tapi min haitsu la yahtasib, kok bisa kemudian langsung menunaikan pernikahan ini gimana kan? Gitu. Ya itu yang min haitsu la yahtasib. Gitu. Lalu kemudian membentuk keluarga karena takwa, ya nggak kaya sih tidak, tapi cukup.
Ya kan, untuk keseharian cukup, untuk beli motor cukup, untuk beli rumah cukup, untuk nyekolahin anak cukup, untuk S2 S3 cukup. Kan gitu. Ya namanya yang nyukupin Allah. Min haitsulah yahtasib. Jadi Anda kalau memang sudah bertekad, ya kan, temukan pekerjaan, kemudian perbaiki diri, tingkatkan tingkatkan kualitas Anda baik dari sisi finansial. Ya sudah, langsung aja datang ke orang tuanya, saya suka anak jenengan, saya suka anak bapak, saya siap melamar dan membawa keluarga saya. Ya, itu namanya gentleman. Gentleman. Nggak Kan harus gitu. pacaran dulu. Pacaran, Iya, kalau pacaran itu ya ongkosnya banyak, kemudian nyiksa hati kan dosanya gitu kan, dosanya dapet, paling enggak grepe-grepe. Ya, itu fenomenal, itu fenomenal saat ini. Tapi anak dilarang gimana? Kita tapi ya tetap aja. Agama itu akan selalu menjadi filter. Agama itu akan menjadi penjaga hubungan. Kalau ini kemudian yang halal dijadikan remeng-remeng, yang haram dijadikan halom kan gitu kan, atau yang halal kemudian dibalik kan gitu, ini akan merusak. Betul. Nggak ada yang jaga kan gitu. Nggak ada yang jaga maksudnya biarlah kan agama tetap pada posisinya sebagai limit. Kan gitu. Kamu boleh loh berpandangan sama wanita kalau ada perlunya. Lirik-lirikan boleh loh, tapi dosa dikit. Ya kan, ghodul basor itu kan harus. Tapi kan bisa kemudian disucikan pakai wudhu. Ya pulang sekolah kalau habis cuci mata ya wudhu kan gitu. Ya gitu untuk menjaga hati, menjaga perilaku kan gitu. Ya, tapi bagaimanapun keresahan-keresahan tentang agama akan selalu muncul. Apalagi orang yang tidak mengenal agama. Artinya Allah kunci di dalam hatinya untuk disentuh sedikit pun tentang agama. Memang ada orang-orang seperti itu. Tiap hari dengar adzan, tiap hari dengar iqomat, tiap hari dengar ceramah, tapi tidak dibukakan hatinya untuk masuk ke dalam nur Allah, tidak dimasukkan, tidak dibuka oleh Allah untuk masuk ke dalam qalbunya. Artinya itulah khatamallahu ala qulubihim. Bukan Allah yang kemudian Allah yang menutup hatinya memang. Ya memang dibuat kayak gitu, tapi biasanya lebih kaya. Hidupnya kelihatannya enak. Tapi begini Mas, suatu saat orang itu bosen, gitu. Makan kalau kekenyangan bosen. Kita tadi kan makan, habis makan segitu banyak masih pesan mendoan, nggak habis akhirnya. Iya kan, bosen kan gitu. Kan manusia itu ya kalau mau jujur, nikmatnya itu 5 cm. Ya kan? 5 cm dari mulut, 5 cm dari perut. Lewat itu udah enggak. lewat itu udah enggak enak lagi. Tadi gurame, lalu kemudian makan tempe, kemudian sate, kemudian apa? Enaknya itu pasti lidah. Di sini itu sama. Ketika sudah lewat 5 cm sini, udah besok dibuang, ya kan? Demikian juga 5 cm dari perut, kalau sudah keluar mau diajak lagi, aduh. Ya kan? Iya, kecuali samanya masih muda kan gitu ya, sudah tua-tua kayak gini nih. Nggak bisa. Nah, itulah dunia. Ada batas kenikmatan yang kemudian harus selesai ketika orang-orang habis melakukannya, terutama mulut sama di bawah perut. Nah itu yang paling nyata itu gitu. Maka hal tersebut harus dipahami. Suatu saat itu anak-anak itu kan
ketika hasratnya sudah tercapai, kan kayak itu. Yang timbul adalah penyesalan. Penyesalan. Larinya kepada agama nanti. Coba aja lah. Iya, betul. Hah? Iya, kebanyakan larinya ya pada agama. Iya, ujung-ujungnya ke agama juga. Untungnya mereka tobat mau nikah gitu. Coba nggak mau nikah. Iya, betul. Rugi kan? Rugi, bukan hanya rugi kan gitu ya kan. Satu, bapaknya nggak ketahuan. Ya. Gitu. Dua, kemudian ya kalau mau pas nikah, kalau ditinggal lari. Iya, betul. Lalu cari kambing hitam. Iya. Kan acah angon diambil dijadikan mantu. Ya artinya ya apa namanya, kayak hal pacaran tadi tuh ya harus dihindari lah gitu. Nah, harus dihindari. Kalau bisa jangan. Jangan, bukan dihindari, jangan ya. Jangan ya itu. Bukan ya, kalau bisa. Jangan kan soal bisa nggak bisa kan ukuran nafsu. Didekati aja nggak boleh gitu. Jangan la taqrabuz zina. Itu kan artinya jangan kita pacaran, karena kita nggak tahu kan kedepannya apa yang terjadi gitu. Namanya setan itu kan menggoda kita sebagai apalagi iman yang lemah gitu. Bahkan setan itu ada yang diutus langsung ke farjinya wanita. Kalau ngaji di Nasoihul Ibad, ada setan tersendiri yang diutus ke farjinya wanita. Tahu farji? Ya. Ah, itu. Ada setannya di situ. Awas. Iya. Yang ayo Mas. Ayo. Ya berarti nih anak-anak muda sekarang nih mungkin sekarang lagi ada yang galau nih, lagi ada habis diputusin pacarnya misalnya. Itu kalian tuh beruntung sebenarnya. Itu artinya Allah itu pengen ngasih tahu, pengen saya putuskan kamu agar kamu balik ke saya gitu. Balik ke jalan yang benar gitu. Itu kan kadang sekarang itu ketika putus galaunya minta ampun, kayak rasanya enggak gitu. Dunia itu move on aja. Iya, harusnya udah move on aja. Itu harus sadar itu yang kita lakukan itu. Kalau sudah gampangannya gini ya, masyarus syabab idza mastata'tum al-ba'at fal yatazawwad. Hei para pemuda, kalau kamu sudah bisa mencari nafkah, nikah. Ya. Maksudnya mencari nafkah itu ya kamu sudah dapat berpenghasilan untuk menafkahi seorang istri, maka cepat aja nikah. Ya. Itu lebih berkah, kan gitu. Karena pada hakikatnya nggak ada perjaka yang kaya. Perjaka itu bisa kaya kalau sudah nikah. Ya. Perjaka yang kaya itu ya anaknya orang kaya, dan itu pun akan habis. Karena dia tidak bisa mengumpulkan harta. Ya. Orang yang sudah bersuami, beristri, kan gitu kan, itu lebih hidup. Lebih hidup itu maksudnya bisa tertata mana untuk anaknya, mana untuk istrinya, mana yang ditabung. Ya. Lalu kemudian habis punya anak, punya harta, punya kendaraan, setelah punya kendaraan, punya properti, punya kekayaan yang dunia, emas dan perak semuanya. Okay. Nah kalau sudah lengkap biasanya nyalon DPR, nyalon wali kota. Saya mau tanya nih Pak, kayak fenomena sekarang itu kan, tadi kan kita membahas orang yang awam dengan agama. Jadi sekarang tuh banyak juga anak muda itu yang paham agama, tapi melakukan hal seperti itu tuh apa ya penyebabnya? Misalnya masih melakukan pacaran atau kadang nggak pacaran tapi HTS-an lah gitu. HTS itu apa? Hubungan tanpa status tapi jalan gitu. Jalan berdua, kadang di kafe. Saya lebih dalam daripada sampean. Apa? Ada HAM, hubungan tanpa status. HAM, hubungan tanpa HTS status. ya. HTS. Ada friendzone. Friendzone. Nah, cuma seneng aja, temenan aja, ya kan. Ada dulu yang lebih terkenal. Apa? TTM. Temen tapi mesra. Ada udah yang dipacari tapi nggak dinikah-nikah. Apa coba? PHP. Pemberi harapan palsu. Saya tahu ya itu. Istilah zaman dulu ini. Loh, itu berkembang. Iya. Nah. Tapi menyikapi itu gimana ya? Menyikapi jadi kayak ya mungkin mereka menganggap nggak ada hubungan apa-apa, tapi kayak sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam nonton bareng di kafe berdua seperti itu, bagaimana kita menyikapi? Padahal orang ini paham agama misalnya, ngerti agama itu tuh apa ya faktor penyebabnya sebenarnya? Ngerti agama tapi masih kayak gitu. Iya. Satu, tujuannya udah nggak benar. Iya. Ya kan? Saya lupa satu kali
satu tadi yang kemudian belum disebutkan. Ya. RWB. Apa itu? Relation with benefit. Relation with benefit. Iya, iya. Gitu. Saya akan mengulang-ulang di sini teori saya tentang cinta secara psikologi. Oke. Psikologi itu bilang begini, karena perilaku manusia itu kan dapat dianalisis, kan gitu kan. Mas Lasori ketawa-ketawa, tawa aja Mas. Jangan ditahan-tahan. Ya kan? Rukunnya cinta, orang itu bisa cinta, itu perilakunya dapat dibaca. Satu, emosional. Emosional itu ya ada cemburu, ada kemudian marah ketika nggak diperhatikan, kan gitu ya kan? Ya. Ada macam-macam. Lah itu sudah melibatkan emosional. Ya inti kalau nggak ada ketika kemudian cewek inti nggak marah ketika deketi orang, berarti nggak ada hubungan dong itu. Nggak ada rasa kan gitu kan? Tapi ketika kemudian inti diabaikan sama samanya inti yang orang suka, ya kan, wanita yang inti suka, ada semacam cemburu atau apa, lah itu namanya sudah ada emosional. Nah, ketika emosional itu cinta itu ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah deep. Deep itu dalam. Dalam itu maksudnya itu tadi kalau ngomong itu melampaui batas perasaan. Ingin mengetahui perasaan yang sejati dari pasangan wanita atau laki-laki terhadap wanita terhadap laki-laki, ya kan? Makanya ada yang disebut dengan nembak ya, kan gitu kan? Nah, ketika sudah nembak kayak gitu, ingin dekat, ingin kemudian saling mengutarakan rasa. Bahkan setiap kegiatan itu harus terlaporkan. Lagi ngapain saya? Good nice day. Selamat malam. Selamat tidur, mimpi indah, kan gitu. Ente belum apa udah sini? Oke. Jadi begitu, ya kan? Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga itu ini yang sebetulnya menjadikan sebuah hal yang menyelamatkan cinta. Apa? Komitmen. Komitmen itu adalah janji setia yang kalau kita di dalam Islam itu disebut perkawinan, an-nikah atau az-zawaj. Nah inilah yang kemudian harus dipahami anak sekarang. Anda akan berhenti pada yang tadi, RWB, BHP, friendzone, BTS ya. Ya, HTS ya kan. Kemudian apa? Kalau nggak ada komitmen. Nah komitmen inilah yang kemudian melanggengkan cinta sekuat apa Anda tulus terhadap cinta. Mantap gitu. Ini kajian malam ini mantap. Iya. Kalau sekedar itu saja, kalau sekedar deep sama emosional, enggak ada. Jadinya ya RWB. Kalau enggak friendzone, kalau enggak TTM. Ya kan? Cuma penasaran. Iya. Ujung-ujungnya RWB. RWB. Misalnya ya, orang kan dapat validasi enak kan, ada yang merhatiin atau apa. Itu kan kebutuhan psikologis. Gitu nggak bisa diingkari. Nah, ya sayangnya kan gitu kan. Yang saya sayangkan kan gitu. Nanti ketika itu sudah merambah kepada hubungan seksual. Kalau hanya RWB saja, relation with benefit, ya suka sama suka aja gitu, langsung kemudian gitu. Apa itu au? Yang laki ho, yang perempuan hi. Nah, ya cuma lah. Itu jangan kira bahwa ketika kemudian muncul suka sama suka itu bisa terjadi. Artinya apa?
ya udah kita hubungan aja, nggak usah kemudian komitmen, nggak usah pakai nikah. Bisa terjadi kayak gitu. Apalagi zaman sekarang. Waduh, contohnya banyak. Terbuka banget. Nah, itulah yang kemudian akibat nafsu, kesenangan, kan gitu, yang tidak diikat oleh syarat. Jadi jawabannya di situ. Ya, ujung-ujungnya mereka menyesal, akhirnya balik ke agama. Balik ke agama. Tadinya nggak mau. Setelah kejadian, setelah semuanya udah bubur jadi nasi nasi jadi bubur. Itu akhirnya mereka astagfirullahaladzim, baru ingat itu memang harus begitu. Ya, memang orang ya harus jatuh maksiat ya. Maksudnya bukan kemudian, ya kita nggak bisa menjas orang seenaknya kan gitu ya. Kadang orang itu tersesat jalan. Untuk dikasih petunjuk. Harus dikasih tahu. Ya kan gitu. Kadang kan tersesat dulu baru dikasih tahu jalan. Dikasih petunjuk. Jadi yang seperti itulah kemudian yang menjadi kehidupan kita terkait masalah bagaimana seseorang itu berhubungan, ya kan. Nah, ini kan dari pacaran kan intinya masalah terbesar dari anak-anak muda sekarang, terutama Gen Z ya, yang sekarang ini ya membina hubungan ini loh. Caranya gimana? Iya, caranya gimana, itu saja sih sebenarnya. Mereka harus paham itu ya. Iya, harus paham itu kan gitu. Enggak diajak yang ngomong yang serius, kemudian dikasihkan pemahaman, awas lo terjerumus gitu aja. Kalau memang sudah seneng, serius, sehati-sehati, segeralah komitmen untuk melajukan ke jenjang pernikahan. Beres kok itu sebenarnya. Satu lagi nih mungkin nih. Apa kira-kira? Misalnya tadi kan masalah pacaran itu kan. Cinta ya? Masalah cinta. Ketika kita sudah cinta sama seseorang, tapi jarak untuk mau nikahnya itu masih lama gitu. Nah itu gimana cara kita menjaga komitmen tersebut? Jarak untuk misalnya menjaga komitmen. Masih setahun atau 2 tahun lagi baru ingin ke jenjang yang serius itu, menikah itu. Nah, apa udurnya? Kok harus dipindah? Karena sekarang mungkin dalam posisi anak-anak muda sekarang ya mungkin mereka masih ada yang kuliah misalnya, masih ada yang mungkin ada faktor-faktor tertentu sehingga dia tidak bisa melangsungkan itu segera mungkin gitu. Nah, itu gimana caranya dengan jeda tersebut kita bisa menjaga komitmen dan saling menjaga? Kayaknya anak muda sekarang juga nggak begitu berani untuk out the box. Keluar dari buku. Keluar dari yang sudah berlaku, menantang mainstream. Out the box, ya kan? Keluar dari buku atau keluar dari mainstream yang ada. Gini saja. Kajian kita, kalau pendekatan agamanya, bahwa yang dituntut itu ada hal yang harus disegerakan. Ya kan? Ada hal yang harus ditunda. Salah satu dalam tuntunan agama kita, kalau berbuka itu wajib disegerakan. Bayar utang wajib disegerakan. Kalau nikah bagi yang mampu ya. Enggak. Apa? Termasuk yang harus disegerakan. Gitu. Jadi kan gitu, ngapain? Gitu loh. Soal nuntut ilmu sambil nikah dalam membentuk keluarga nggak masalah. Saya lulusnya S2, S3 itu justru ketika sudah punya 2 anak. Gitu. Keren ya. Enggak, maksudnya itu bisa dilakukan gitu loh. Artinya nggak ada alasan lagi gitu ya? Nuntut ilmu itu dari kita lahir sampai masuk liang lahat. Sampai sekarang pun ya harus nuntut ilmu kan gitu loh. Entah itu formal, entah itu non formal kan gitu. Nah, dalam konteks seperti itu yang harus benar itu daripada kita menanggung hubungan yang statusnya gak jelas, hubungan tanpa status kan gitu, cepet aja lamar. Hanya saja begini, ketika menghadapi yang seperti itu, kadang orang-orang itu ragu, berani apa enggak? Apa coba penghalangnya? Adat istiadat.
Di kita ini mau nggak mau kalau nikah itu harus resepsi, cuy. Weh. Iya, makanya kadang sekarang resepsi, cuy. Ya. Anda harus kemudian paling nggak punya duit 30 sampai 50 juta. Betul. Kebayang nggak ente? Ente mau nggak nikah enggak. Cuma kemudian di hadapan penghulu cuma 600.000? Mau nggak? Ente-nya mau, tapi mertua ente. Itu tantangannya. Nah, mau keluar dari mainstream nggak? Mau nggak orang tuanya? Ya. Itu masalah. Masalahnya. Kalau entinya mau, oke, kan gitu. Orang yang bijak, yang agamanya Islam, kayak Sukron, kayak Faiz, kiai-kiai zaman dahulu itu senikah aja, kemudian panggil penghulunya, selamatan ala kadarnya, nggak harus 600.000. Tapi ente berani nggak? Ente bisa setuju, tapi mereka yang nggak setuju. Iya. Gitu loh. Ya kalau secara Islami orang pesantren, orang santri ya nggak gitu. Ya, orang yang paham agama nggak gitu. Nggak akan gitu. Paham agama, ayolah seadanya kan gitu. Yang penting halal. Yang penting halal. Sah gitu. Jamuan makan ya pesta nggak usah resepsi gede-gedean, pakai apa? Pakai sound system kan gitu. Enggak lah. Artinya tujuannya itu sudah terlaksana gitu. Jangan sampai malah ingin berbuat baik, kita tapi pertanyaan mendasarnya, oke lah kita ngomong kalangan santri kayak gitu. Tapi bagi mereka berat itu. Nah, itu saja sih masalahnya. Iya. Sebenarnya kan selesai itu secara normatif, secara undang-undang, secara hukum Islam, secara yang belum selesai itu adalah adat kebiasaan. Adat kebiasaan ini perlu kemudian orang-orang besar itu ngasih contoh lah. Iya. Iya kan? Dan kalau misalnya orang ternama kan gitu, nikah aja kan gitu. Ya. Kayak para pejabat nikah siri sama gundiknya yang di puncak gitu. Ada ya kayak gitu ya? Ada banyak. Kayak pejabat yang gundiknya di puncak kan gitu. Atau di daerah mana gitu cukup manggil gitu aja selamatan 4-5 orang itu kan selesai kan gitu. Loh, kalau siri mau mereka, tapi kalau resmi nggak mau, harus dirayakan pakai bahan mungkin kan gitu. Iya. Nah sebenarnya ya itu sama kan gitu ya. Kita berani nggak melanggar atau keluar dari mainstream untuk kemudian selesai dengan adat istiadat yang terlalu memberatkan itu. Gitu. Jadi yang seharusnya dilakukan, saya ulangi lagi, adalah cepat menikah, tapi Anda harus berani menghadapi itu tadi. Hal tersebut. Berarti kalau sedang dekat-dekat ini, kalau memang belum ada komitmen untuk serius, maka itu kayaknya hanya HTS. PHP. PHP bukan? Iya, jadi gitu. Kalau ada orang suka perempuan misalnya nih, dideketin laki-laki cuman buat nongkrong bareng atau apa, itu berarti itu sudah masuk sesuatu yang nggak benar itu ya. Iya, jangan lama-lama. Iya, artinya kalau pendekatan seperti itu boleh, tapi maksudnya ya kita kan nggak bisa menghindari haram 100% itu. Hidup kita murni 100 halal itu kan nggak bisa. Ya, betul. Kan gitu ya, sedikit ada maksiatnya dan kita bertobat atas maksiat tersebut. Namun untuk masalah ini agar biar nggak berlarut dan menjadi sesuatu yang sesuatu yang akibatnya itu kemudian tidak dapat dihindarkan, ya harus segerakan aja pernikahan tersebut. Ya, artinya kalau memang sudah ada rasa dan ingin komitmen, segerakan langsung, jangan ditunda-tunda gitu. Gitu aja. Jangan ditunda. Kalau masih cuman main-main, tinggalin lah orang kayak gitu ya. Ya kalau terlalu lama tinggalin. Terlalu lama, ya artinya nggak ada komitmen yang pasti begitu kan. Kita itu butuh kepastian. Kalau memang nggak siap, ya sudah ngapain lama-lama ya. Artinya nanti terjerumus ke hal-hal yang tidak. Kalau kita ngaji Arba'in Nawawi itu ada yang famangkana hijratuhu li imratin, siapa yang hijrahnya karena mengikuti wanita yungkihuha, maka dia akan menikahinya. Ya sudah,
tergantung niatnya. Maka kalau niatnya itu kita ingin menikah, udah aja istri Anda hijrah ke sini berjuang sampai selesai sekolah misalnya, sampai selesai kerja, atau kemudian berumah tangga di sini atau apa beli rumah di sini. Ya namanya juga dimanapun berada asalkan kita berdua itu terasa surga. Itu tuh ini pelajaran yang mahal ini dari Pak Zulfikar ini, Masya Allah. Mas Tasori. Oke pemirsa, terlalu ngelantur kita. Ya, ini Gitu. judulnya ini nih. Nggak apa-apa. Ya. Jadi pembahasannya jadi bekal buat kita yang muda. Apa ini. statement Anda sebagai Ustadz muda? Yo. Apa yang terakhir nih? Yang terakhir sama silakan. Ya, artinya tadi apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang kita bahas. Kok sama jadi hostnya? Ini berbalik gitu. Jadi sama-sama menggali ilmu gitu. Tapi padahal ilmu beliau ini Masya Allah gitu. Beliau ini kiai besar sebenarnya. Kiai besar, dakwah di mana-mana di seluruh Jabodetabek. Enggak, itu, biasa aja. Itu tidak dipungkiri beliau ini adalah kiai besar tapi sangat rendah hati gitu. Jadi kalau memang pemirsa ingin apa namanya ya, ingin konsultasi ataupun ingin ada kajian, beliau ini benefitnya luar biasa. Tapi beliau tidak benefit. Monggo. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau kita bahas hari ini adalah sejauh mana kita itu melangkah, jangan lupa agama itu. Iya. Ya, sejauh mana kita melangkah, Ya. sejauh mana kita terbawa oleh arus zaman sekarang, jangan lupakan agama. Artinya agama itu adalah sesuatu yang akan membimbing kita, yang akan membuat hati kita tenang, dan tujuannya nanti apa? Kita akan mendapatkan apa ya, rahmat dan kasih sayang Allah nantinya. Dan juga tadi juga yang pembahasan lama juga tentang pacaran tadi kan gitu. Masuk. Tentang masuk. Iya, itu akhirnya menyambung juga jadinya. Artinya kalau sudah ingin komitmen disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada yang ditunda-tunda itu ya tinggalkan dulu lah. Kita fokus dengan diri sendiri, grow up. Nanti kalau memang jodoh kan nggak kemana ya, Kiai. Kalau memang jodoh nggak kemana-mana. Tapi kalau memang sudah ada niat, sudah ada rasa suka, segerakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Biar tidak kemana-mana. Saya kira sebagai penutup, ya, agama itu akan selalu jadi kontrol. betul. Jangan diubah kan gitu. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram kan gitu aja. Tinggal nafsu kita aja yang perlu dilatih dan tunduk kepada aturan agama. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.